Pada 30 September 2007, seorang siswa sekolah menengah atas yang baru berusia 18 tahun melihat ponselnya untuk yang terakhir kali sebelum polisi membawanya. Dalam ponsel tersebut terdapat sebuah pesan teks yang berisi tulisan, "Aku sangat merindukanmu." Siswa SMA itu tidak menyangka akibat pesan teks tersebut, ia harus kehilangan masa depannya dan kemungkinan kehilangan nyawanya. Ini merupakan kisah cinta segitiga yang terdengar remeh, namun tidak lagi menjadi remeh ketika seseorang harus kehilangan nyawanya. Dalam kasus ini, drama manipulasi dan kebohongan menyebabkan kematian seseorang. Apakah yang terjadi? Saksikan sampai akhir dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Wang Yongli lahir pada tahun 1963. Ia merupakan lulusan bahasa Mandarin di sebuah universitas di Guizhou. Setelah lulus, Wang kemudian bekerja menjadi guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah menengah nomor 6 di Guizhou. Wang merupakan guru yang cukup favorit di tempatnya mengajar karena para murid menilai ia tidak seperti guru pada umumnya yang mempunyai pola pikir yang kolot. Wang dikenal sangat open-minded. Tak jarang ia juga membicarakan tentang kisah cintanya kepada para muridnya. Karena kepopulerannya di antara para murid dan teknik mengajarnya yang modern, Wang Yongli bahkan mendapatkan penghargaan sebagai guru unggul di kota Guizhou. Sekolah menengah nomor 6 Guizhou merupakan sekolah yang cukup populer, di antaranya karena memiliki kelas khusus yang bernama kelas 15. Kelas tersebut ditujukan untuk para murid yang memiliki kesulitan belajar, namun dengan kelas 15 ini, para murid dibina agar bisa meningkatkan nilai akademisnya. Kebanyakan para murid yang berada di kelas khusus ini merupakan murid-murid yang berasal dari keluarga kelas atas. Dari segi karir, Wang Yongli memiliki karir yang cukup sukses, namun tidak dengan kehidupan pribadinya. Wang Yongli pernah menikah saat ia berusia 27 tahun. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki seorang putra. Namun sayangnya setelah 5 tahun, pernikahannya berakhir dengan perceraian. Wang harus menerima nasibnya menjadi janda di usianya yang ke-32 tahun. Setelah beberapa tahun sendiri, di usianya yang ke-40 tahun, Wang kembali menjalin hubungan percintaan dengan seorang pria yang bernama Zhao Ma. Zhao Ma merupakan teman satu kelasnya saat ia masih duduk di bangku sekolah. Namun ternyata hubungan ini rupanya juga tidak memenuhi apa yang Wang butuhkan dalam percintaan. Diketahui Zhao Ma sering melakukan perjalanan bisnis keluar kota karena ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Wang dan Zhao biasanya hanya bisa menghabiskan waktu 3 hari tiap bulannya. Tidak diketahui apakah Wang dan Zhao menikah, namun menurut rumor, mereka hanya tinggal bersama karena kesibukan Zhao. Di kesepiannya, Wang kemudian mendedikasikan kehidupannya kepada para anak didiknya. Namun dedikasi seperti apa yang diberikan Wang? Di sekolah, Wang kini menjadi wali kelas di kelas 15. Sebagai informasi, kelas 15 ini setara dengan kelas 1 SMA di Indonesia. Kemudian pada pertengahan tahun 2006, di kelas 15, Wang memiliki salah satu murid pindahan dari kelas 14 yang bernama Meng Chao. Seperti yang diketahui di kelas 15, para murid memiliki latar belakang dari keluarga yang berada, tak terkecuali dengan Meng Chao. Ayahnya yang bernama Meng Riguang merupakan seorang petinggi di perusahaan konstruksi yang cukup besar di kota Guizhou. Sedangkan ibu Meng Chao tidak pernah diketahui keberadaannya karena kedua orang tua Meng Chao bercerai di saat usianya masih 3 tahun. Dan semenjak itu, ayah Meng Chao menjadi orang tua tunggal dan diketahui tidak pernah menikah lagi. Namun rupanya karena kesibukannya, Meng Riguan menjadi kurang memperhatikan psikologi putranya yang kini beranjak dewasa. Meng Riguang mempercayakan Meng Chao kepada sekolah yang memang diketahui sebagai sekolah yang memiliki banyak anak didik dengan latar belakang yang hampir sama dengan Meng Chao. Meng Chao awalnya merupakan murid di kelas 14, namun karena pada suatu hari Meng Chao tertangkap sedang minum minuman keras, akhirnya ia dipindahkan di kelas 15 untuk dibina. Di kelas 15 ini Meng Chao pun tak lama memiliki pacar yang bernama Li. Li merupakan teman satu kelasnya, namun sayangnya hubungan ini hanya berjalan selama beberapa bulan saja. Dan hubungan itu pun berakhir. Pada suatu hari Meng Chao mengorganisir teman-teman sekelasnya untuk bermain kartu di kelas. Hal itu tentu saja sangat dilarang di sekolah. Dan Wang pun sebagai wali kelas mengetahui kesalahan yang diperbuat oleh Meng Chao. Ia pun kemudian melakukan tindakan disipliner kepada para muridnya. Karena merasa bersalah, Meng Chao kemudian menelpon Wang
dan meminta maaf atas kesalahannya. Sejak saat itulah jumlah obrolan di antara keduanya meningkat dan interaksi keduanya pun menjadi semakin sering. Meng Chao mengatakan bahwa sejak saat itu ia dan Wang merasa nyaman satu sama lain. Mungkin karena kurangnya kasih sayang seorang ibu, membuat Meng Chao mudah merasa dekat dengan wanita yang lebih tua darinya. Bahkan Chao juga sebelumnya diketahui pernah berhubungan dengan wanita yang berusia 5 tahun lebih tua darinya yang ia temui lewat sosial media. Pada akhir Maret tahun 2007, Sekolah Menengah Nomor 6 Guizhou, tempat Wang mengajar, menjadi tuan rumah untuk acara perkenalan guru dan siswa dari luar negeri dalam rangka saling bertukar pengalaman dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Setelah acara selesai pada malam hari, Meng Chao kemudian mengirim pesan teks kepada guru Wang dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Tak lama Meng Chao menerima balasan dari guru Wang yang menyatakan bahwa ia juga merindukannya. Melihat balasan pesan dari guru Wang, hati Meng Chao pun serasa ingin meledak. Ia begitu gembira hingga keesokan harinya pada malam hari, Meng Chao pun menemui Wang dan mengajaknya untuk berjalan-jalan menikmati keindahan bulan. Di saat inilah Meng Chao tak dapat menahan diri untuk tidak mencium pipi guru Wang. Setelah pertemuan itu, Meng Chao yang sudah berada di rumahnya, tiba-tiba mendapat telepon dari guru Wang. Saat itu dengan nada yang terdengar tidak biasa, guru Wang menanyakan kepada Meng Chao apa ia sudah sampai di rumah dengan selamat. Selanjutnya guru Wang juga mengatakan bahwa ia menelpon karena khawatir melihat Meng Chao membawa begitu banyak barang. Setelah pembicaraan tersebut, Meng Chao mendengar suara tangisan guru Wang yang kala itu hendak mematikan teleponnya. Karena khawatir, Meng Chao kemudian mendatangi rumah guru Wang. Ketika bertemu sambil menangis, guru Wang mengatakan bahwa ia mencintai Meng Chao. Walaupun ia tahu cintanya kepada Meng Chao adalah sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa menahan rasa cintanya kepada Meng Chao. Mendengar hal itu, Meng Chao kemudian memeluk guru Wang. Dalam beberapa bulan kemudian, guru Wang dan Meng Chao bersikap layaknya pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama, nongkrong sambil minum kopi, dan juga saling memberikan hadiah. Meng Riguang, ayah Meng Chao, awalnya merasa curiga karena setiap hari Rabu dan Jumat, Meng Chao selalu berpamitan untuk mengikuti les bahasa Mandarin di rumah guru Wang. Ayah Meng Chao takut jika putranya itu akan kelelahan dengan les tambahan bahasa Mandarin, mengingat di hari lain Meng Chao sudah mengikuti les matematika dan bahasa Inggris. Selain itu, ayah Meng Chao juga melihat nilai bahasa Mandarin putranya itu cukup baik. Namun Meng Chao berhasil meyakinkan ayahnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun walaupun terlihat begitu tergila-gila dengan Meng Chao, guru Wang rupanya juga memiliki kisah asmara dengan salah satu murid lainnya. Murid itu bernama He Xiaoli. He Xiaoli dan Meng Chao lahir pada tahun yang sama. He Xiaoli juga berasal dari keluarga yang cukup berada, namun kedua orang tuanya memiliki hubungan yang tidak harmonis, bahkan diketahui selama bertahun-tahun orang tua He Xiaoli sudah tidak satu rumah. Namun walaupun begitu, orang tua He Xiaoli memutuskan untuk tidak bercerai karena tidak ingin menyakiti perasaan He Xiaoli. Namun tanpa kedua orang tua He Xiaoli sadari, karena ketidaknyamanan itu, He Xiaoli tidak memiliki hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya. 1 tahun sebelum guru Wang dekat dengan Meng Chao, ia terlebih dahulu dekat dengan He Xiaoli. Bahkan kedekatan ini sudah menjadi rahasia umum di antara para murid. Namun karena kecintaan para muridnya kepada guru Wang, tidak ada satupun yang berani melaporkan hubungan guru Wang dengan He Xiaoli. Guru Wang dan He Xiaoli sering berduaan di belakang sekolah, dan pertemuan tersebut berlangsung cukup lama. Dan tidak hanya itu, He Xiaoli bahkan memiliki kunci rumah guru Wang agar mereka bisa bertemu kapanpun mereka mau di tempat yang menurut mereka aman. Hubungan guru Wang dan He Xiaoli pada dasarnya sudah diketahui oleh Meng Chao. Namun melihat kepribadian Meng Chao yang santai, ia tidak menunjukkan adanya rasa cemburu ataupun cemas akan hubungan Wang dan teman sekelasnya itu. Sebagai informasi, Meng Chao dan He Xiaoli merupakan teman satu kelas. Namun di satu sisi, He Xiaoli tidak mengetahui bahwa guru Wang dan Meng Chao memiliki hubungan. Guru Wang di sini memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi psikologis kedua murid SMA itu. Seperti contoh, ia akan menghubungi ponsel He Xiaoli dan mengatakan bahwa ia merindukannya dan tak sabar akan menemuinya esok di sekolah. Guru Wang juga memberikan He Xiaoli perhatian dan kehangatan yang ia butuhkan. Guru Wang tahu betul kelemahan dua siswanya itu. Mereka merindukan figur dan kehangatan seorang ibu, dan dengan liciknya guru Wang memanfaatkan perasaan-perasaan itu.
Patut diketahui bahwa usia He Xiaoli dan Meng Chao hanya selisih 2 tahun lebih tua dari putra kandungnya. Dan Guru Wang sendiri berusia 45 tahun ketika ia menjalin hubungan dengan He Xiaoli dan Meng Chao. Dan konflik pun mulai terjadi. Pada suatu hari di bulan Juni 2007, He Xiaoli mendapati Guru Wang dan Meng Chao sedang berjalan-jalan berduaan. He Xiaoli kemudian menelpon Guru Wang dan berpura-pura menanyakan di mana ia berada sekarang. Namun Guru Wang berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah. Saat inilah He Xiaoli menyadari Guru Wang berselingkuh darinya. Namun He Xiaoli tidak langsung mengkonfrontasi Guru Wang. Ia ingin melihat sejauh mana hubungan Guru Wang dan Meng Chao. Pada tanggal 10 September 2007, pukul 6 sore, He Xiaoli sengaja mengunjungi rumah Guru Wang tanpa memberitahunya. Mengingat ia memiliki kunci rumah Guru Wang, ia pun langsung masuk ke rumah itu. Betapa kagetnya He Xiaoli mendapati Guru Wang dan Meng Chao sedang berada di ranjang berduaan. Namun He Xiaoli dengan tenang meminta maaf kepada Wang dan Chao, dan kemudian ia berbalik dan pergi mengabaikan Wang yang mencoba untuk menariknya. 2 hari kemudian, He Xiaoli mengembalikan kunci kepada Guru Wang dan berkata bahwa ia tidak akan pernah pergi ke rumahnya lagi untuk menghindari melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Setelah pertemuan itu, He Xiaoli mengirim pesan teks kepada Guru Wang dan berkata, "Sekarang aku tahu kenapa kau tak lagi menciumku ketika aku berada di rumahmu hari itu, dan memintaku pergi lebih awal, dan aku kini mengerti penyebab Meng Chao selalu terlambat masuk kelas setiap hari. Kamu selalu berpikir Meng Chao lebih baik dariku, sehingga kamu bisa memuaskan hasratmu yang tidak ada habisnya. Kamu memang seorang pembohong." Dari pesan teks tersebut, terlihat bahwa hubungan Guru Wang dan He Xiaoli sudah berakhir. Namun pada tanggal 27 September, Meng Chao mendapati Guru Wang dan He Xiaoli sedang berjalan berduaan. Meng Chao merasa sangat marah karena ia mengingat baru kemarin Guru Wang mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan akan selalu bersamanya. Pada sore harinya, Meng Chao pun mengkonfrontasi Guru Wang lewat telepon. Dalam percakapannya, Guru Wang mengatakan bahwa ia bertemu dengan He Xiaoli karena He Xiaoli hendak mengembalikan kunci rumah miliknya. Ia juga mengatakan bahwa ia menuruti He Xiaoli hari itu karena He Xiaoli mengancam akan menyebarkan foto-fotonya dengan Meng Chao dan menceritakan hubungan terlarang mereka kepada sekolah. Ia takut jika He Xiaoli melakukan hal itu, reputasinya di kota akan rusak. Mendengar hal tersebut, Meng Chao mulai membenci He Xiaoli. Sesaat setelah menutup telepon, Meng Chao mulai merencanakan sesuatu yang akan ia sesali seumur hidupnya. Dalam sebuah kertas, Meng Chao menulis sebuah rencana pembunuhan kepada He Xiaoli. Kelas terakhir pada sore hari adalah ujian pendidikan jasmani. Siswa yang menyelesaikan ujian pulang lebih awal. Sekitar pukul 5.30, Meng Chao datang ke rumah He Xiaoli dengan membawa sarung tangan serta senjata pembunuh yakni pisau berukuran 30 cm. Saat itu hanya ada He Xiaoli di rumahnya. Setelah itu menurut Meng Chao, ia awalnya hanya ingin berbicara dengan He Xiaoli terlebih dahulu. Tetapi ia tidak menyangka jika He Xiaoli tiba-tiba mengatakan kata-kata kasar kepadanya sambil merendahkan Guru Wang. Karena tersulut emosi, ketika He Xiaoli sedang membalikan badan untuk membuatkan minum untuknya, Meng Chao menikam He Xiaoli 2 kali di punggung. Sontak He Xiaoli pun tersungkur, lalu Meng Chao membalikan badan He Xiaoli dan kembali menikamnya di bagian dada sebanyak 3 kali. Setelah itu untuk menutupi kejahatannya, Meng Chao menggunakan sarung tangan dan mengobrak-abrik rumah He Xiaoli sehingga membuatnya seperti perampokan. Perlu dicatat bahwa pada saat kejadian hanya ada 2 orang, He Xiaoli dan Meng Chao. He Xiaoli ditikam sampai meninggal, dan deskripsi pembunuhan itu sepenuhnya merupakan kata-kata Meng Chao. Ia mengatakan bahwa He Xiaoli menghinanya terlebih dahulu, kemudian Chao juga mengatakan bahwa ketika He Xiaoli berbalik dan hendak membuatkan minum untuknya, adalah gestur permintaan maaf He Xiaoli atas kata-kata kasar yang sudah ia ucapkan. Namun Meng Chao masih merasa sakit hati dan merasa tidak terima hingga akhirnya ia membunuhnya. Namun yang jadi pertanyaan, jika Meng Chao menggambarkan mereka berdua sedang bertengkar, mengapa He Xiaoli harus repot-repot untuk menjamunya dengan membuatkan minum? Sekitar 1 jam kemudian pada pukul 6.30, ibu He Xiaoli yang telah kembali ke rumah menemukannya terbaring dalam genangan darah. Ketika ambulans tiba di rumah itu, He Xiaoli dinyatakan telah meninggal dunia. Anehnya sesaat setelah menemukan putranya di rumahnya dalam kondisi yang mengenaskan,
Ibu He Xiaoli tidak langsung menelpon ambulans. Ia malah menelpon guru Wang terlebih dahulu untuk mengabarkan bahwa He Xiaoli telah diserang. Masih di malam yang sama, kepolisian kemudian menginterogasi semua murid di kelas 15. Selama 2 hari berturut-turut, polisi terus menginterogasi semua murid. Dalam penyelidikan tersebut, guru Wang terlihat linglung. Oleh karenanya, Meng Chao menginap di rumah guru Wang. Ketika menjelang malam, Meng Chao menyaksikan guru Wang ketakutan. Ia berhalusinasi bahwa hantu He Xiaoli berada di rumahnya. Karena tak sanggup melihat guru Wang dirundung kesedihan, akhirnya pada malam tanggal 29 September, Meng Chao mengaku kepada guru Wang apa yang telah ia perbuat. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menyerahkan diri ke polisi keesokan harinya. Sambil memeluk Meng Chao, guru Wang mencegahnya untuk melapor ke polisi. Ia mengatakan bahwa Meng Chao satu-satunya orang yang ia miliki saat ini. Ia selanjutnya juga mengatakan bahwa polisi tidak akan sanggup memecahkan kasus pembunuhan He Xiaoli. Namun tidak disangka keesokan harinya pada tanggal 30 September, Meng Chao dijemput di sekolahannya oleh polisi. Dalam hal ini tidak diketahui apakah Meng Chao memberitahu polisi atau guru Wang yang telah memberitahu polisi. Di kantor polisi, Meng Chao mengaku semua perbuatannya kepada He Xiaoli. Ketika ayahnya menemuinya, Meng Chao berkata dengan santai kepada ayahnya untuk tidak khawatir. Anggap saja ia sedang mengikuti wajib militer selama 3 atau 5 tahun. Tanpa ia sadari, hukuman yang akan didapatnya sangatlah berat. Setelah tinggal di pusat penahanan selama hampir 5 bulan, Meng Chao mulai menuding guru Wang. Ia mengatakan bahwa pembunuhan itu ia lakukan karena guru Wang terus memprovokasinya. Menurut Meng Chao, guru Wang tidak pernah memberitahunya bahwa ia dan He Xiaoli adalah sepasang kekasih. Guru Wang selalu menangis kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa He Xiaoli selalu mengancamnya. He Xiaoli bahkan juga pernah mencekik leher guru Wang. Pada tahun 2008, menurut salah satu tabloid yang bernama Southern Metropolis Daily, kepribadian Meng Chao mulai berubah ketika ia dan guru Wang mulai menjalin hubungan terlarang. Ayah Meng Chao sering menemukannya minum dan merokok di kamarnya sendirian. Selain itu, Meng Chao yang dulu dikenal sangat riang, berubah menjadi murung dan mudah terbawa emosi. Sempat suatu hari ayah Meng Chao ingin menemui wali kelasnya yakni guru Wang, namun hal tersebut urung ia lakukan karena Meng Chao marah sejadi-jadinya kepadanya. Namun ayah Meng Chao tidak pernah menyangka putranya ternyata memiliki hubungan terlarang dengan gurunya. Dari beberapa saksi menyatakan bahwa Meng Chao memang dihasut oleh guru Wang. Namun polisi tidak menemukan bukti apapun bahwa guru Wang lah yang mendorong Meng Chao untuk membunuh He Xiaoli pada hari itu. Beberapa hari setelah penangkapan Meng Chao, guru Wang dipecat dari sekolah tempat ia mengajar. Setelah saat itu, Wang Yongli tidak pernah lagi terlihat dimanapun. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa Wang mencoba mengambil nyawanya sendiri. Dan ada beberapa orang mengatakan bahwa ia telah meninggalkan provinsi Guizhou. Beberapa orang berpendapat bahwa mungkin Wang Yongli tidak menghasut Meng Chao untuk melakukan kejahatan tersebut. Namun tidak diragukan lagi bahwa ialah pemicu utama dari kasus ini. Sebagai seorang guru, bagaimana ia bisa melakukan hubungan percintaan dengan 2 orang anak didiknya? Selain itu, bagaimana Wang Yongli masih bisa lancang mengirim pesan teks yang bertuliskan "Aku merindukanmu" kepada Meng Chao di hari ia ditangkap? Pada tanggal 22 Februari 2008, Pengadilan Pusat Guizhou menyidangkan kasus tersebut. Dan pada tanggal 22 April, Meng Chao dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan berencana. Pengacara Meng Chao berpendapat bahwa Wang Yongli juga harus memikul tanggung jawab atas tindakan Meng Chao. Namun hakim tidak menerimanya. Secara moral, Wang Yongli memang harus disalahkan. Namun tidak ada ketentuan hukum untuk menghukum Wang Yongli. Tiongkok memiliki peraturan untuk melindungi anak perempuan di bawah usia 14 tahun, namun tidak untuk anak laki-laki. Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa hukuman mati Meng Chao didasarkan pada 2 poin utama. Satu adalah kejahatan terencana, dan yang lainnya adalah kekejaman. Sejak saat itu, kasus tersebut memasuki proses peninjauan hukuman mati. Ayah Meng Chao terus berusaha agar putranya tidak dihukum mati. Hingga saat ini kami belum menemukan informasi pasti apakah Meng Chao telah dieksekusi. Dikatakan bahwa tugas seorang guru adalah untuk mencerdaskan bangsa. Namun hal yang tidak kalah pentingnya dari tugas seorang guru adalah mendidik. Seorang guru harusnya bisa memberikan pengetahuan dan pandangan akan nilai-nilai moral pada diri manusia. Dalam kasus ini, manusia seperti Wang Yongli tentu saja tidak layak menjadi seorang guru.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.